dan dia bertaubat dan tobatnya betul-betul taubatan nasuha, wallahu a'lam bisawab. Bisa jadi Allah mengampuni dosa beliau gitu loh. Dan saya tidak bisa memastikan itu dalilnya banyak. Allah berkata, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, aku akan ampuni dosa-dosa kalian, seperti itu. Dan hukuman itu bisa berjalan nanti ketika mungkin dia kena penyakit atau hidupnya susah, seperti itu. Itu kafarat namanya. Hukuman yang dia tidak tahu kalau dia sedang menjalani hukuman untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Wallahu a'lam bishawab ya. Dalilnya itu ada dalam riwayat hadis. Allah mengatakan bahwa nanti kafarat itu terserah kepada Allah. Seperti itu. Yvonne. Good. Dan siapa yang bisa mengampuni dia? Melalui. Kan ada melalui, ada perantara khusus yang untuk pengampunan dosanya dia. Dia diampuni kalau dia beriman dan beramal soleh. Amalan solehnya sendiri yang akan menghapus dosanya. Amalan solehnya, usaha dia. Amalan baiknya ketika dia ikhlas lillahi ta'ala, bekerja menjadi pembantu rumah tangga, dia lelah dan capek, dia bersyukur akan hal itu adalah amalan soleh. Amalan solehnya itu yang akan menghapus sendiri. Jadi dia tidak butuh tumbal orang lain, dia bertanggung jawab sendiri. Karena Islam itu mengajarkan untuk bertanggung jawab, bukan untuk mengajarkan bahwa kau yang berbuat orang lainnya menanggung. Tidak ada begitu. Sebenarnya dalam kitab perjanjian lama pun diajarkan bertanggung jawab. Tidak mungkin bapak dihukum karena dosa anaknya, begitupun sebaliknya. Seperti itu. Yes, dalam kitab Yeskiel. Tidak mungkin anak dihukum karena bapaknya, tidak mungkin bapak dihukum karena anaknya. Oh, ada dong sayang. Oh, Uni ada perjanjian lama, perjanjian baru kah? Uni nggak ada, itu kitab Anda, Dek. Oh, Anda itu kitab Yvonne. Saya. Oh. Iya kan Uni cuma bilang di perjanjian lama ada. Di Al-Quran nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Adanya nasak dan mansuk, tapi pun nggak ngerti itu. Iya, saya nggak ngerti. Saya cuman hanya tahu bahwa seseorang yang apalagi bikin perbuatan ya itu sudah melampaui ya sudah buruk lah ya. Habis dia nggak bisa apa-apa lagi ya kan selain itu ya kan. Bukan kita yang menentukan, Yvonne. Melalui seorang pastor. Ipon, itu kan di perjanjian lama di Biblemu ada tertulis tentang penebusan salah. Ada, aku tahu. Ya, itu caranya kan ada. Ketika seseorang berbuat salah, dia merasa bersalah, mengakui kesalahannya, ya, dan menyampaikan itu pada imam, lalu membuat penebus salah dengan berkorban. Ini maksudnya apa? Supaya dia itu bisa bertobat, mengakui kesalahannya, karena ada kesusahan yang diberikan padanya untuk menebus dosa kan. Membuat orang itu jadinya akan membuat orang jera atas apa yang dilakukannya itu salah, itu membuat dia sulit. Selain daripada dirinya merasa bersalah, dia harus mengeluarkan korban. Kalau misalnya melalui perantara maksudmu itu buat apa? Nggak membuat orang bertobat. Semua pengajaran keagamaan para nabi kepada orang yang bersalah itu mengajarkan tentang pertaubatan, termasuk Yesus, termasuk Nabi Muhammad. Jadi kalau salah bertobat, dosamu diampuni. Ada Yesus kah di dalam semua pengajaran? Saya pakai global, bukan cuma Islam, Kristen, Yahudi. Ya. Ada di dalam Islam itu, Yesus itu. Di dalam Islam itu kami mengenal Nabi Isa, adekku, Yvonne, sisterku yang cantik ya. Jadi gini Yvonne, saya tadi mengutipkan kitab perjanjian lama itu untuk mengingatkan Yvonne bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu mengatakan tidak menghukum anak karena dosa bapaknya, begitupun sebaliknya. Jadi ketika Yvonne mengatakan bahwa Yvonne butuh perantara, itu doktrinnya Katolik, dogma Katolik. Tidak ada ajaran itu Yesus ajarkan. Mungkin Yvonne pernah mendengarkan dalam kitab Lukas bahwa Yesus pernah mengampuni seorang pesundal, nggak? Pernah dengar nggak kisah itu? Iyalah. Ya, ini kita sedikit bedah ya.
mengetahui dari sisi Islami gitu ya, seperti itu ya. Ya, saya ke Islam aja ya, kita nggak usah pakai Bible, oke. Jadi intinya kalau di dalam Islam itu relevan dengan pengajaran Yesus, relevan dengan pengajaran Musa, relevan dengan pengajaran Abraham bahwa Lalu seseorang kalau itu kalau mengenai pernikahan bagaimana? apanya yang mau ditanya. Perceraian itu diizinkan kalau ada syaratnya, kalau ada alasannya gitu. Contohnya kalau seandainya seorang istri punya suami yang tidak taat kepada Allah, zalim, membuat dirinya teraniaya, dia bahkan bisa menjadi wajib untuk bercerai karena dia dilarang untuk zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi Islam itu melarang untuk zalim terhadap diri sendiri. Kalau di Kristen kan nggak boleh tuh, walaupun ditabok, ditampar kan. Kalau di Katolik ada pembatalan pernikahan, tapi kalau di Islam harus jelas alasannya, ada saksinya, ada buktinya, seperti itu. Suara saya Nggak kegedean. usah, sorry. nggak usah dibaca kok ini. Yvonne fokus ke Uni aja, biar kita tuh enak. Karena kalau kita fokus ke netizen, terpecah fokus kita nanti. Soalnya Uni pun kalau baca netizen susah Uni. Mereka tuh sering banget dibawa tuh Uni manis katanya. Terganggu nih kadang-kadang. Lanjut Yvonne, Sister Yvonne. Ya, oke Uni. Yvonne, Ya, sini Uni ini ke orang saya yang ke saya ke saya aja, ke saya aja. mempunyai pelajaran tinggi nih rupanya. Oke. Enggak mah rendah aja, mau Uni ilmunya cuman sedikit. Cuman Uni Dari terlihat hukum, pinter kan? aja. Ah, Dari hukum kah atau dari dari komunikasi. Oke. Terima kasih Uni dan semuanya. Lanjut lah Yvonne, ini mau ditanya aja Tanya tentang Islam aja banyak-banyak Yvonne, biar Uni dapat pahala banyak Capek-capek belajar Uni nggak ada yang nanya. Udah capek-capek aku belajar, nanya tuh. Nanya apa kayak poligami kayak apa kayak gitu, bidadari 72 Itu kayak yang saya tanyakan Nah, kan? mengenai itu maksudnya poligami. perceraian. Karena kan Beda, kalau di poligami sama perceraian beda. Yvonne mau yang di mana? Katolik itu kan nggak boleh tuh. Teman-teman izin bentar. Tolong teman-teman yang di bawah ya. Tolong ya, saya kalau ada orang Islam komentarnya body shaming kepada Yvonne, saya nggak segan-segan blokir kalian di room ini loh. Saya woman support woman, walaupun beliau berbeda keyakinan dengan saya perempuan, dia perempuan. Kalian kebayang nggak kalau saya dikomal orang Kristen, saya dihina secara personal? Itu yang kalian mau? Beliau baik, beliau bertanya. Kalian yang merusak Islam pada akhirnya kalau kalian tuh nyerang fisik. Enggak. Beliau baik-baik ke sini. Beliau bertanya bagus-bagus. Beliau menghargai saya. Beliau respect dengan kita. Tolonglah, masa kayak gitu? Ya, Oke, Uni izin untuk meredakan suasana, saya iklan dulu sebentar. Assalamualaikum iklan. warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bunda Rahma, Oparkun. Oke, teman-teman yang ada di bawah, Iwan Villa semua, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 06, akun ini di-follow teman-teman ya, karena akun besar saya kena banned. Jadi di-follow dulu akun ini. Untuk sementara 3 hari ke depan kita akan live menggunakan akun ini teman-teman, insyaallah. Jadi di follow juga akun para apologet, ada akun Uni Rifa, akun Bang Bejo, akun Bang Teguh, dan akun Bunda Rahma teman-teman ya. Di follow masya Allah. Wah, Bunda Rahma ini kayak Sahri ini macam Sahri ini saya lihat ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh Bunda. Di Bunda Rahma. Ini Sahri Jarang-jarang ini, nggak boleh bukan Bunda Sahri ini Rahma dia. Mungkin. Seperti Sahri ini saya lihat. Waduh. Assalamualaikum Bunda. Mana Yvonne tadi? Dek, kok dia masih ada di akun, masih ada di Komal terlihatnya, tapi dia udah nggak ada. Turun sendiri nggak tahu. Nggak ada. Enggak, maksudnya- Uni turun sendiri dia. Oh, enggak di antrian Uni lihat dia ada di Nggak ada. urutan oh udah turun ya. Ya nggak ada. Oke, lanjut silakan. Ya jadi minta tolong lah teman-teman. Kita ini kan dakwah ya. Kita kan setahu saya kita ini kan berdakwah ya. Dakwah itu kan dari kata da'a. Da'a itu artinya kan mengajak. Assalamualaikum. Ya. Jadi kita tuh bersikap adil guys. Kalau saudara kita yang non muslim itu mereka tuh tidak menghujat, sekonyol apapun, seaneh apapun pertanyaan mereka tuh kita harus maklum gitu loh.
Justru di situ kesabaran kita untuk menjawab. Tapi kita kan juga nggak botol-botol banget. Kita tahu mana pertanyaan itu yang memang betul-betul dia salah paham, mana yang pertanyaan itu hanya untuk menyerang gitu. Dan kalau seandainya antum semua tuh kayak mengganggu mentalnya dengan komentar yang tidak bagus gitu tuh, kayak akhirnya tuh kita menunjukkan Islam tuh dari sisi kita tuh buruk, gitu kan? Ya, apa kalian memang mau tiap hari itu kita debatnya tuh debat keras terus berantem terus? Kan enak kita diskusi bagus-bagus, mereka bertanya saya menjawab. Itu yang dakwah Rasulullah itu kan ketika beliau sedang berdakwah itu kan beliau minta orang bertanya ke beliau. Ada yang mau bertanya. Karena nggak semua orang ketika saya kajian itu orang tuh dengerin, karena memberikan sesuatu yang tidak diinginkan belum tentu berharga, tapi ketika kita memberikan sesuatu yang diminta itu yang berharga. Makanya saya tuh lebih senang ditanya. Ketika saya ditanya, saya tahu apa yang harus dikasih. Tapi kalau saya kajian gitu-gitu aja, kalian bosan nontonnya. Non muslim juga belum tentu mengerti. Jadi memang kita mengizinkan mereka naik ke sini itu dengan tenang untuk bertanya aja. Itu prioritas saya pribadi gitu loh. Tapi kalau teman-teman, karena ini perempuan loh, kebayang gak sih ibu kalian, adik kalian, sister kalian yang baik, tidak bermasalah, tidak menghujat, walaupun dalam hatinya menyimpan kebencian, itu tidak urusan lah. Tiba-tiba kalian body shaming, itu nggak bagus. Ya, sama-sama kita bersinergi lah, saling support untuk agar mulianya agama Allah ini. Dan maaf ya, siapapun yang berdakwah untuk memuliakan dirinya sendiri itu munafik, teman-teman. Berdakwah itu untuk memuliakan agama Islam dan memuliakan Allah. Izinlah, ya mungkin seperti itu. Ada Edi, silakan Bang Edi buka cam. Bang jalan open cam semua, jalan kehidupan. Open cam. Malam Kak Uni. Selamat malam Abang Edi. Makin lama makin ganteng aja aku tengok Bang Edi ini. Iya Kak Uni. Gimana kabar Kak Uni? Alhamdulillah sehat Bang Edi. Iya. Gimana Bang Edi? Kapan mualaf? Ini masalah ini Kak Uni. Belum apa. Belum mau meninggalkan makan babi. Aduh Masih terenak kali rasanya makan babi tuh. Gak tahu Kak Uni. Ya udah. Bang jalan kehidupan di mute dulu abangku ya, biar nggak noise, biar gantian bertanyanya. Teman-teman Kristenku ya, jika kalian santun di komal kami, tentu kami wajib santun kepada kalian. Jika kalian menghujat saya pribadi, itu tidak masalah bagi saya, karena dikatai jelek sama orang jelek itu nggak masalah. Tetapi ketika kalian membawa syubhat, menyerang akidah kami, memfitnah, mencaci Allah, Nabi dan Quran kami, kucabuti bubun-bubunmu, kucabut, kutelanjangi agamamu. Iya, itu ya. Jadi gitu, aku harus bersikap adil. Nah, silakan Bang Edi Saputra Zaluku, 1001 pertanyaan malam ini. Terima kasih Kak Uni dikasih kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya ini Kak Uni. Boleh. Apakah orang yang sudah tidak ditemukan mayatnya, umpamanya contoh ya, hanyut di laut atau dimakan buaya, gimana ruhnya itu? Gimana? Apa dia masuk juga di surga? Apa masuk neraka? Mau gimana? Seperti orang itu Kak Uni, seperti itu, tidak ditemukan mayatnya. Yang ditanya ini jasadnya atau ruhnya? Iya jasadnya. Apa harus kita cari atau tidak perlu dicari? Itu aja. Ya sebenarnya gini, hukum menguburkan jenazah itu masuknya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh minimal beberapa orang lah dalam sebuah daerah gitu. Dan prosesi pemakaman itu seharusnya dan semestinya, tapi la yukhalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan satu kaum melampaui dari kemampuan kaum tersebut. Kalau sudah diketahui ternyata ada orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan di laut,
Tidak perlu diwajibkan juga mencari jasad, karena jasad pada akhirnya akan menjadi tanah. Mau dia di udara kayak, mau di laut, dimakan ikan kayak, dimakan buaya kayak, tetap dia akan kembali ke tanah. Dan nanti apakah dia masuk surga atau masuk neraka, itu tidak ada kaitannya dengan bagaimana nanti cara matinya, tetapi bagaimana amalannya gitu loh. Apakah dia dibangkitkan dalam keadaan amalan baiknya lebih banyak atau sebaliknya, itu yang menjadi asbab dia masuk neraka atau surga, bukan karena dia matinya seperti apa. Walaupun cerminan kematian itu cerminan bagaimana amalan seseorang. Maksudku kalau bunuh diri lagi kau nih, kalau dia minum racun atau gantung diri. Bunuh diri itu ya masuk neraka dia. Itu beda Pak kau nih ya. Beda. Ya. Terima kasih kau nih. Kenapa punya rencana membunuh diri? Kapan? Maksudku ada juga ya. Karena saya kelihatan kau nih ya, saya kelihatan dulu ya. Oh enggak, kalau mau bunuh diri ku bilang minta tolong aja, kami bisa kok bantu gitu. Enggak, aku mau panjang umur lagi kau nih, biar. Buat apa Bang Edi panjang umur kalau nggak berguna buat peradaban Bang? Mending cepat aja ke surga papa, mati langsung masuk surga kan katanya di Kristen kan? Enggak, maksudku biar juga ada orang yang menyerupai atau mengambil lah macam mana sifat-sifat saya gitu maksudku. Sifat apa yang mau diambil dari abang? Senyumnya itu kau nih. Oh senyumnya. Ngeri ya. Ngeri. Iya. Terkadang aku memang. Murah senyum ini Umi, murah senyum dia ini si Sakti. Yang lama-lama aku takut juga, aku tertawan hatiku dengan senyum Bang Edin. Takut aku loh Bang lama-lama. Jangan senyum lagi. Bunda. Ya. Ngeri ya Bang ini loh. Memang agak lain senyum Bang ini ku tengok. Terus Bang gimana Bang? Lagi Bang bertanya Bang. Jadi seperti tadi ya, berarti kalau orang bunuh diri berarti udah pasti di neraka itu kau nih ya. Ya, nih dalam riwayat aku bacakan dulu Al-Quran larangannya ya. Dalam surah An-Nisa 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan ditambah dengan riwayat hadis, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka ia akan disiksa dengan alat itu pada hari kiamat di neraka. Riwayat Muslim nomor 109, Imam Bukhari nomor 5778. Seperti itu. Iya. Jadi kalau seandainya dia dibunuh seseorang. Jadi kalau kita bicara tentang bukan Tuhanmu ya, lanjut. ya, kalau kita bicara orang yang dibunuh, kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, memang cara kematian itu bisa jadi representasi amalan, tetapi tetap seseorang itu masuk surga atau neraka itu tergantung amalannya, bukan bagaimana cara dia mati gitu loh. Amalannya, amalan solehnya. Oh ya kawannya. Kalau dia orang terzolimi, dia akan mendapatkan keuntungan nanti di yaumil hisab. Karena dia akan diadili di yaumil hisab, dia akan mendapatkan pahala kalau dia adalah orang yang soleh. Seperti itu abangku. Iya kawannya ya. Tergantung bagaimana cara dibunuh dan alasan dia dibunuh dan kenapa dia dibunuh tuh berpengaruh itu. Iya. Terima kasih kawannya. Ngeri, sungguh nekat ngeri. Pakailah kacamata hitam sama topi. Jadi itu sudah cukup jelas ya. Jadi mau tanya lagi nih kau nih. Ini saya kasih data dalil tentang orang yang dibunuh ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154, jangan kamu katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Surah Ali Imran ayat 169, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu hidup di sisi Tuhan, mereka diberi rezeki. Menurut tafsir para ulama ini mencakup mereka yang dibunuh secara zalim, bukan hanya dalam perang. Dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang yang terbunuh akan datang pada hari kiamat dengan membawa darahnya dan berkata, ya Allah, tanyakan kepada orang ini mengapa ia membunuhku. Dia akan minta keadilan nanti.
Pembalasan bagi para pembunuh ini ada dalam surah An-Nisa ayat 48. Jika dia musyrik dan belum bertobat masuk neraka. Jika ia muslim tapi pelaku dosa besar tergantung rahmat dan keadilan Allah. Artinya bisa jadi dia dihukum dulu di neraka kemudian diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia kafir tetap masuk neraka. Karena apa? Orang kafir mau membunuh nggak membunuh tetap masuk neraka. Bang Edi lah contohnya nanti jadi bahan bakar api neraka kecuali bertobat kepada Allah. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Ngeri, Kak Uni. saudara. Mengerikan ya. Ngeri. Betul. Aja. Acah-acahnya ini ya. Aja. Lanjut. Biar ini Bang Leluhu, Bang Edi biar pikirkan dulu pertanyaan selanjutnya. Kita sapa yang lain dulu ya. Ada Bang Jalan. Nanti setelah Bang Jalan 3 pertanyaan pindah lagi ke Bang Edi ya. 3 pertanyaan gitu-gitu biar gantian gitu. Kasihan kita Bisa. abang kita ini. Mana Bisa tahu abang kalau ini gitu. ingin ganti Tuhan kan? Di sini bisa Bang, ganti ban aja yang nggak bisa di sini. Ganti Tuhan bisa di sini. Ganti Tuhan, ganti keyakinan, ganti kelamin nggak boleh ya. Kalau ganti Tuhan kita bantuin caranya ya. Iya. Ngeri Bang Edi. Ngeri ya. Halo Bang Jalan. Jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Ya, selamat malam nih. Iya, selamat malam saudara. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Abang agamanya apa? Muslim non muslim? Ya, aku nih non-muslim. Siap. Non muslim berilmu silakan edukasi publik dengan menjelaskan keyakinan kalian nanti kami tanggapi. Non muslim yang merasa awam silakan bertinyi siji. Bapak ini pendeta kayaknya karena saya lihat fotonya sedang ada di mimbar ini. Mungkin Bapak kalau memang seorang pendeta silakan kalau kita harap open cam dulu biar nanti kita kalau ketemu di jalan biar kami bisa tahu nih ini pendeta. Di Islam itu ketika berperang aja kami tidak boleh bunuh pendeta dan tidak boleh bunuh para rahib. Artinya kami diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang ditinggikan dalam agamanya. Oleh karena itu kiranya sudilah Bapak memperlihatkan wajah Bapak yang tampan itu Boleh supaya nih, boleh. kita diskusi dengan cara baik dan bil hikmah. Begitu saudara. Boleh. Mantap. Ngeri Bapak. Ngeri. Kan mantap. Kan ganteng Bapak Ini tuh. baru mantap ini. Respect sama Pak Jalan Kehidupan. Terima kasih Pak. Misalnya. Kalah Bang Edi Pak. Kalah Bang Ayo Edi. teman-teman di tap-tap layar, di share dan posting ulang buat yang belum follow akun para apologet di atas silahkan di follow. Di follow akun Kata Bible 06 karena ini akun ganti kita sementara, akun besar kita lagi kena banned teman-teman. Terima kasih. Ngeri saudara. Ngeri. Ya lanjut silakan. Oke. Silakan Bapak. Boleh saya panggil Bapak pendeta? Mungkin panggil saja apa namanya? Saya Jalan Kehidupan saja. Baiklah. Baiklah Bapak Jalan Kehidupan ya. Silakan. Karena saya punya feeling Anda adalah seseorang yang ditinggikan di kalangan jemaat dan saya pikir Anda adalah orang yang memahami tentang kekristenan. Mungkin Anda boleh mengangkat tema yang Anda ingin perbincangkan dengan saya atau bertanya tentang Islam atau menjelaskan keyakinan Anda. Silakan dipilih. Biar kita Mungkin mengkerucut. kedatangan ya. Pertama-tama dulu saya mengucap syukur terima kasih atas kebaikan Uni Rival ya. Boleh menaikkan saya atau memasukkan di room ibu saat ini. Gitu. Jadi mungkin bagi saya sih dengan saya bertemu dengan ibu saat ini saya tidak apa namanya bukan masalah berdebat begitu. Bukan Boleh. bukan masalah berdebat karena memang bukan di situ tabiat saya berdebat gitu nih. Paham. Nah. Saya maklum ya Pak. Iya, baik. Cuman satu hal aja yang saya minta dalam diskusi seperti ini nih. Kita boleh bergantian ngomong begitu. Siap insya Allah. Mungkin sebelumnya saya tanggapi dulu. Gini, Bapak Pendeta yang terhormat, terima kasih sudah mampir di room Kata Bible 06, di mana pemilik Komal ini setahu saya membuat Komal ini untuk mengedukasi masyarakat tentang keyakinan, keimanan dalam ranah
Konteksnya kita berdiskusi untuk mentransfer knowledge dan untuk insight knowledge supaya kita tercerdaskan perkara keimanan. Dan kami umat Islam ini ada aturannya, Pak. Dalam surah An-Nahl ayat 125 kami diperintahkan untuk bil hikmah, dengan cara hikmah. Tentulah kiranya salah satu cara yang bil hikmah adalah dengan diskusi dua arah yang teratur. Ada moderator, ada timer, ada tema. Kita izinkan hal itu. Cuman kalau Bapak ingin mendapatkan kesempatan berbicara dua arah dengan saya pribadi atau dengan teman-teman lainnya, saya izinkan Bapak berbicara. Tetapi mohon maaf, kita ada batasannya. Kita tidak mungkin mengizinkan Bapak yang mungkin sudah terbiasa di gereja berbicara tanpa ada yang membantah, tiba-tiba naik ke komal diskusi, nanti kami hanya diizinkan mendengar. Tentu tidak bisa. Nanti kalau kita berdiskusi itu ada yang disebut dengan adu argumentasi atau pembuktian statement. Maka kalau Bapak siap bersama saya kali ini, kita heart to heart, bukan head to head ya. Baik. Heart to heart, dari hati ke hati berbicara. Saya akan meminta kepada host untuk memberikan kita waktu bicara 2 menit. Begini nih. Jadi dengan sistem yang Uni Rival sampaikan itu sudah jatuhnya nanti ke perdebatan. Akhirnya kita mencari kemenangan sendiri-sendiri dan menjadi timbul rasa kebencian. Kenapa? Karena orang otomatis dia harus menang dalam menjelaskan segala sesuatu. Jadi Enggak lah, Bapak lagi akhirnya ngomong sama orang Islam. kita tidak damai jadinya, gitu loh kakak. Ya jangan begitu Pak. Kak, Bapak lagi ngomong sama Uni Rifa. Bapak lagi Iya. bicara sama umat Islam. Umat Islam ini diskusi bukan perkara menang kalah. Bagi kami kalau kalian pengen menang, udah kalian menang aja, nggak apa-apa. Tapi kita bicara tentang perkara argumentasi Pak, ilmiah Pak. Ketika ada pertanyaan tentu harus ada jawaban. Ketika ada pernyataan tentu ada pembuktian. Itu namanya dialektika yang ilmiah. Nah, kalau Bapak misalkannya seorang pendeta terbiasa bicara di jemaatnya dan tidak ada bantahan, takutnya nanti Bapak praktekkan itu di sini dan itu tidak bisa berlaku di sini. Karena ketika Bapak berhadapan dengan kami umat Islam, kami yang mengkaji kitab Bapak, tentu ada kritikan-kritikan dari kami nanti atau pertanyaan-pertanyaan dari kami nanti. Jadi Bapak harus siap. Kalau Bapak tidak siap, kami tidak paksa kok. La ikrah fiddin Pak. Sedangkan dalam agama aja nggak ada paksaan, apalagi dialog. Jadi mungkin begini aja, Bapak baru pertama masuk ke Komal ini. Kami hanya memberikan sebuah aturan bahwa yang namanya dialog, yang namanya diskusi, itu ada yang namanya sanggahan, bantahan, argumentasi, pertanyaan, dan juga pernyataan. Itu adalah hal yang lumrah. Kalau Bapak siap, saya tunggu kesiapan Bapak untuk menghadapi saya, berhadapan secara damai, tenang, tidak perlu saling menang kalah, tapi dengan catatan jujur. Karena saya paling tidak suka dibohongin Pak. Iya betul. Benar Sama, katakan sama. benar, salah katakan salah, tahu katakan tahu, nggak tahu katakan nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi nanti kita bisa bantah-bantahan dalam hal yang namanya debat kusir tadi. Nah, kalau Bapak siap, kita nggak usah prolog terlalu lama, kita bisa langsung angkat tema saja. Saya kasih Bapak waktu 2 menit, saya minta tolong sama host untuk kasih kita waktu 2 menit ketika bicara. Kalau Bapak mau, tapi kalau Bapak tidak mau ya tidak masalah. Cuman kalau Bapak minta izin untuk bicara seperti di gereja di sini kita nggak bisa kasih. Bukan. Gini nih, kalau untuk seperti yang diarahkan Uni Rival, mungkin bukan seperti itu tujuan saya tadi. Karena saya mau mencoba dulu apakah saya dinaikkan atau tidak gitu. Nggak mungkin Jadi, kami menaikkan Pak. Insya Allah kami naikin kok. Gini, kalau seandainya nanti seperti itulah keinginan kakak kalau saya datang, ya mungkin kita ketemu kembali lagi. Bagaimana kira-kira? Siap. Persiapkan aja Pak, materinya Bapak yang mana. Mungkin untuk prolog kita, silakan Bapak sebutkan materinya dan silakan Bapak tentukan waktunya. Kita bertemu di Komal ini lagi. Mungkin Bapak follow akun Kata Bible 06, 03 dan 08. Kita bisa live di 3 akun itu. Bapak Bapak nanti follow akun saya juga. Jadi kita janjian nih. Kira-kira Bapak jalan lurus, jalan kehidupan. Kira-kira tema apa yang mau diangkat? Mungkin ini aja nanti nih yang saya mau coba Uni Rival berbicara tentang surga dengan keyakinan Anda. Dan saya juga berbicara tentang surga tentang keyakinan saya. Boleh? Siap. Kira-kira.
Kapan kira-kira Bapak Baik, siap baik. menghadapi saya? Boleh 2 hari lagi? Siap. Hari ini Rabu ya. Dek, Ya. Iqbal. Malam Monitor Hari Rabu, di koma Kamis. mau di hari tanggal berapa itu? Tanggal berapa? 2 hari lagi. Ini tanggal 1, Dek. Jumat. Besok tanggal 1 ya? Enggak, besok tanggal 31 kan? Hari Besok Jumat Sabtu. malam Sabtu berarti. Oh, enggak apa-apa, pakai akun ini enggak apa-apa. Pak, nanti masuk ke Ya, akun pakai ini, di follow akun ini, Pak. Iya, malam Sabtu, Kakak. Ya, di-follow akun ini Pak sekarang Pak. Bapak klik. Boleh dari jam 8 nih. Boleh. Jam 8 waktu Indonesia Barat berarti jam 10 waktu Ternate. Bapak diklik ujung logo dari akun ini. Ada ujungnya itu, Bapak klik, ada warna merah, Bapak tandai ikuti. Warna merah. Ada warna merah, ikuti Pak, follow, ikuti akunnya. Kita sudah teman nih, kita sudah teman. Belum, saya belum follow Bapak. Kita sudah Bapak teman. follow. Kita. Oh, gitu. Ibu aja. Oke. Kakak aja ya. Nanti Alumni. saya DM Bapak ya. Oke, teman-teman, insya Iya, Allah boleh. kita akan diskusi 2 arah. Unirifa, diskusi santai, diskusi santun harapan kita ya. Bersama Benar. Bapak Saya Pendeta setuju, Jalan saya setuju. Kehidupan dengan tema surga dalam 2 perspektif Islam dan Kristen. Semoga dengan adanya diskusi nanti itu kita bisa mengedukasi publik dengan cara yang paling terbaik yang bisa kita sajikan di Komal ini insya Allah. Seperti itu Bapak Jalan. Kalau Bapak mungkin Boleh, mau boleh. prolog untuk tanya-tanya dulu mungkin tentang Islam boleh? Mungkin itu saja dulu perkenalan Unirifa. Siap. Kita Boleh bisa ya, continue nanti. Boleh dong. Asli Baik, orang baik, mana baik. Bapak? Bapak Pendeta asli orang mana? Kita biasalah nih orang Awaju nih. Oh, orang Nias, orang kita Nias. Yo mana tuh iya. nih? Ya, Yo, siap. kawan-kawan. Ya, oke. mudah-mudahan diskusi kita bisa continue ya. Maksudnya tidak hanya sekali ya. Soalnya kebanyakan pendeta yang diskusi sama saya tuh kapok diskusi sama saya, Pak. Bukan nih, saya ini cari kawan, bukan cari kawan Mantap. nih. Ini dia teman Gimana? diskusi ya, Pak. Kita Oh, berteman cari dalam kawan. ini yang saya cari, Pak. Ini saya juga nyari Memang itu, Pak. bacalah profil saya itu nanti. Saya cari Mantap. kawan, bukan cari lawan. Siap. Saya Respect. bukan cari musuh, tetapi cari Respect, teman. Gitu nih. Insya Allah mudah-mudahan kita continue dalam berdiskusi dengan tema yang berbeda. Walaupun Baik, nanti mungkin suatu saat kita pernah panas diskusi, jangan bawa ke dalam lubuk hati ya Pak. Boleh, Tetap boleh, kita boleh. continue Thank you. nanti. Jangan lupa Thank you. Komal ini tetap di follow ya Pak. Bapak Boleh, hadir boleh. di Komal ini insya Allah setiap malam kita live terus. Bapak Siap, boleh cuma Pak. bertanya saja, Bapak boleh pemateri, Bapak boleh jadi narasumber, Bapak boleh nanti Baik, mungkin berdiskusi baik, dengan baik. para apologet. Setuju kakakku. Siap. Baik. Oke Pak. Saya tuh. Ya. Selamat malam nih. Selamat malam, sehat-sehat selalu Bapak. Salam kenal, salam toleransi. Amin. Pak, jalan kebenaran sedikit pesan Pak. Kalau ketemu dengan para debater Muslim yang agak keras ya hindarin aja Pak kalau gitu. Kalau memang mau bahas ilmu jangan bawa kepada perdebatan yang nggak penting gitu, yang pada olo-oloan, hujat-hujatan. Gitu aja Pak. Ya, polak-polak agamanya. Apolak-polak agamanya apa? Mengerti? Apolak-apolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apolak-apolak agamanya apa? Agamanya apa ya? Agamanya apa? Apolak-apolak. Polak. Namanya apolak-apolak. Ya, Bang Edi buka cam lagi lah biar senyum Bang Edi yang menggoda itu bisa dinikmati oleh janda-janda Kristus di bawah. Iya Saudara. ke Rifa ya. Aduh. Gimana tadi ya? Jangan ada musik itu, Bang Edi. Kita live di YouTube ini. Oh musik, ini di tetangga pula ini ganggu musik. Karungkan dulu tetangganya dulu, karungkan dulu, bakar rumah mereka dulu. Iya. Ngeri Bang Edi, ngeri. Ini kau ini ya. Ngeri, saudara. Ya, lanjut. Gimana? Mau bertanya kepada siapa? Sebutkan nama apologetnya yang ingin ditanya, sebutkan namanya lalu ajukan pertanyaannya. Silakan Bapak Edi Saputra Zaluhu. Oke.
Sama siapa ya? Saya bertanya ini. Banyak Terserah. kali ini Ya saudara tinggal yang di bawah pilih. ini. Ada si Iqbal, ada kata Bible, Bejo, Teuku, Bunda Rama, Mang Alam, Apolak. Silakan, tanya aja. Oh, saya tanya sama Bunda Rama dulu ya. Nah, silakan. Kan asik gini tuh. Tapi Iya Bunda Rama, Bunda Rama monitor kayaknya Bunda lagi di Rama. luar itu. Lagi di luar Bunda Rama. Oh, Bunda Rama lagi. sama Bang Teuku ya. Teuku. Ya, iklan dulu ya. Bang Teko. Habis sama Bang Teguh. Iklan Ya. dulu, Bang. Ya, Ihwan Villa yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Posting ulang dan share-share yang membuat algoritma TikTok kita tetap baik, teman-teman. Terima kasih sudah selalu support Komal-Komal Islam. Terima kasih sudah selalu support apologet Islam, Uniriva, Bang Bejo, Bang Teguh, Bang Ardiansah, dan Alam ya, Bunda Rahma juga. Terima kasih teman-teman, di-share dan posting ulang. Yang belum follow akun Kata Bebel 06 silahkan di-follow dulu karena akun Kata Bebel 03 sedang bermasalah. Ya. Di-follow dulu teman-teman, di-follow semuanya, di-follow. Akun Bang Ardi di-follow, Bang Teguh juga di-follow, akun Uni semuanya ya. Terima kasih. Aku followernya sudah mencukupi, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa on cam ya. Itu kayak Bang Ardi kemarin naik Komalku 1 hari nembak 2000 follower cuman nggak bisa, tetap nggak bisa, harus tunggu seminggu. Astagfirullahaladzim. Ya lanjut Bang Edi. Gimana Bang Edi? Misalkan. Bang Teku diajak Yesus. Iya. Teuku ini ada sayapnya ya. Iya. Iya bisa terbang tuh Bang. Iya, Gimana Bang Edi? Apa yang mau kita obrolkan malam ini Bang Edi? Gini, kita mau bahas Halo? agak macet-macet ini ya. Kenapa macet-macet Bang Edi? Halo? Wah, diajak Agak Yesus macet nih. gitu. Diazab Yesus Bang Edi nih. Nggak macet ini. lanjut. Gini Bang. Ah. Apakah ada juga namanya siksa di dalam kubur? Nah, Ada Bang. tentang agama kita ada siksa kubur ya. Ada Bang. Dalam Islam ada yang namanya siksa kubur. Berapa lama itu Bang? Waktu itu siksa kubur tuh gini Bang Edi. Jadi siksa kubur dalam Islam itu kan azab yang diberikan kepada ruh, bukan kepada jasad. Jadi itu sebagian ulama mengatakan seperti itu kan. Jadi tidak semua juga umat muslim itu mendapatkan siksa di dalam kubur. Bang Edi mau nanya secara spesifik mengenai berapa lamanya atau bagaimana pertanyaannya? Sama siapa aja dia disiksa, siapa aja yang disiksa, berapa lama dia disiksa, itu aja. Waduh. Jadi Maksudnya aku kan abang bilang tadi kan nggak semua disiksa di dalam kubur kan begitu. Saja yang disiksa dan berapa lama disiksa. Gitu. Berapa lama dalam siksaan dalam kubur itu kan durasi berapa lama itu memang nggak ada disebutkan. Aku juga belum pernah ketemu dalil berapa lama kita disiksa di dalam kubur. Jadi waktu di dalam barzah itu kan berbeda waktunya dengan kita di dunia. Jadi aku nggak tahu masalah berapa lama kita disiksa di dalam kubur itu. Nih, aku bantu jawab, nih aku tambahin. Itu masing-masing beda ya. Itu masing-masing beda. Nggak sama dia. Kapan waktu dia meninggal, kapan waktu dia dibangkitkan, itu sampai waktu orang dibangkitkan semua nanti. Iya, sampai hari kiamat. Itu kecuali orang-orang yang diampuni sama Allah, yang mendapatkan syafaat, orang-orang yang mati di jalan Allah, itu mereka tidak mendapatkan siksa kubur. Tetapi bagi orang-orang yang berdosa ya tetap mendapatkan siksa kubur sampai hari kebangkitan nanti. Dan juga aku tambahkan sedikit, sini Bang Teguh, yang disiksa itu nanti bukan cuman roh Bang Teguh. Kita disiksa itu lengkap dengan jasad kita itu, Zen. Bersama jasad kita.
Jadi Ya itu Ya pada itu perbedaan pandangan ulama ya. Ya Pandangan memang ulama. pandangan ulama itu memang ada perbedaan karena itu sesuatu yang tidak eksplisit dijelaskan. Ada Sesuatu yang yang gaib. ulama mengatakan bahwa karena kan belum ada ulama yang mati terus bangkit kembali untuk menceritakan ya. Iya, Itu iya, iya. sesuatu yang harusnya tuh para ulama itu hanya bisa mentafsirkan kemudian dari dalil-dalil yang mereka temukan. Nah, ada yang mengatakan jasad dikarenakan ada dalil Rasulullah mendengarkan suara orang disiksa di alam kubur karena kencingnya tidak bersih seperti itu. Kemudian ada juga para ulama yang menekankan bahwa yang nanti ditimpa itu hukumannya adalah ruh. Terlepas daripada itu sebenarnya kami tidak bermasalah kalau tidak mengetahui hal itu, tetapi yang penting kami ketahui bahwa nanti setelah kematian ada alam di mana kami mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di dunia, baik nanti yang disebut dengan alam barzah, alam kubur atau alam setelahnya. Itu yang penting kami ketahui untuk mempersiapkan diri Abang Edi. Bukan nanti bagaimana berapa lama disiksanya, karena itu setiap orang beda-beda. Kayak Bang Edi. Bang Edi ini kalau saya prediksi kayaknya selama-lamanya dihukum, mau dikubur kayak mau di neraka kayak. Soalnya emang udah kafir murakat gitu loh. Jadi pokoknya dari ujung kepala sampai kaki dihukum semua. Gigi-gigi Bang Edi pun Pokoknya Bang Edi, pokoknya intinya kalau Bang Edi pokoknya bonyok lah pokoknya. Mantra buka, Yesus, tepat. Sejak kapan Yesus mengaku Tuhan? Aku ibu ini. Man nabiyuka, Paulus. Langsung ditampar Paulus, aku nggak ada ngaku-ngaku nabi, aku cuma ngaku rasul aja. Nah, berantem sama Paulus. Pokoknya Bang Edi nanti bonyok lah, karena Bang Edi kafir. Orang kafir tuh pokoknya dunia akhirat merana, hidup miskin, jelek pula, mati masuk neraka. Pokoknya nggak enak jadi kafir itu. Sok-sok pula bahagia lagi, ngaku-ngaku pula masuk surga. Pokoknya Bang Edi pokoknya menderita banget lah pokoknya. Pokoknya Bang Edi pokoknya aduh, nggak tahu lah, aku tak bisa membayangkan Bang Edi matinya mengenaskan pula lagi. Aduh. Lanjut. Ya, kalau Kecuali ditanya bertobat, siapa-siapa kecuali aja, bertobat. siapa-siapa aja orang yang mendapatkan siksa kubur, yang udah pasti orang-orang kafir udah pasti mendapatkan siksa kubur itu. Pertanyaannya apakah orang muslim juga ada yang mendapatkan siksa kubur? Ada, orang muslim tetap ada juga. Orang-orang itu tadi udah dijelaskan Mauni tadi, orang yang tidak menjaga najis, orang-orang yang suka beradu domba, orang-orang pezina. Sabar Roberto Nah, ya. itu mendapatkan siksa kubur. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan siksa kubur juga ada, orang-orang yang beramal soleh, orang yang bertobat sebelum matinya. Mungkin kayak Bang Edi selama ini nyembah anak orang, tiba-tiba bertobat, menerima Islam. Wah. Nah, Beda, itu beda. tidak mendapatkan siksa kubur, Bang Edi. Tapi nanti kalau nyembah lagi anak orang, dapat lagi siksa kubur, Bang Edi. Sampai Berhala, Bang, kiamat berhala. nanti, Bang Edi. Berhala, benar. Tahu dia cuma berhala. Tapi kalau lamanya ya dijelaskan ya sampai akhir zaman nanti, sampai. Cuman itu yang masalah tadi itu aja yang ada perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan roh, ada yang mengatakan jasad-jasadnya juga. Ya perbedaan lah, khilafiyah, dan kami tidak mesti harus tahu pasti itu. Yang penting pokoknya Bang Edi disiksa lah, karena Bang Edi kafir kecuali bertobat. Ya, makanya tobatlah cepat. Jangan sampai kena siksa kubur, Bang Edi. Bang Edi jangan. lanjut. Poin-poin daripada siksa kubur itu Bang Edi adalah usia yang diberikan. Bang Edi diberikan akal pikiran dan diberikan ilmu. Itu dapat dari mana, digunakan untuk apa. Diberikan rezeki, dapat dari mana, digunakan untuk apa. Itu poin-poinnya. Maka ketika orang kafir tidak tahu bagaimana caranya mencari rezeki yang benar dan menyampaikan rezeki itu kepada yang layak, pada yang perlu untuk hidup ini, itu makanya pasti akan kena azab kubur. Kalau Islam yang paham tentang menjalankan usia dan amal perbuatannya dengan ilmu, maka dia tidak akan terkena azab kubur. Itu poin utamanya, Pak Edi. Ya pokoknya Bang Edi disiksa, di dunia disiksa, di akhirat disiksa, di kubur disiksa, ketemu pokoknya bonyok sudah. Gosong. Aku ikutlah. Aku ikut ibu kakak. Jangan di surga kami enak Bang Edi, nggak usah. Bang Edi masuk surganya Yesus saja membosankan itu. Cuman ada perang naga, ada pesundal, nyanyi aja. Surgamu adalah siksaan bagiku Bang Edi. Udah Bang Edi,
Makanya gini loh Bang Edi ya nih, tadi saya bercanda, sekarang saya serius nih. Allah itu berkali-kali memberikan kesempatan kepada Fir'aun. Bahkan setan dan iblis itu sepanjang waktu penangguhannya itu kesempatan buat dia bertaubat kepada Allah. Tapi karena memang dia ingkar, Allah tahu kalau dia akan ingkar, maka memang dia tidak mau bertobat. Bang Edi diberikan malam ini tertidur, besok masih bisa mengeluarkan nafas dan menghirup udara gratis, masuk ke paru-parunya tidak tersumbat, diizinkan untuk mencari kebenaran terus. Alangkah sayangnya hidup yang singkat ini dibuang sia-sia dengan kebodohan yang panjang gitu loh. Hidup yang singkat ini dibuang sia-sia dengan kebodohan yang panjang. Berkali-kali bertanya, diberikan informasi, tak tertangkal dengan otak, tak tertangkal dengan hati, tak mampu dibantah, tak mampu disangkal, tapi masih ditolak karena keenaan makan babi, maka rugi sekali mengganti kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara, Bang Edi. Dunia ini hanya sementara, yang pasti itu mati. Paling tinggi umur Bang Edi ya kalau saya lihat dari lubang hidungnya ya paling nggak lama lah. Ya paling enggaknya ya mungkin ya paling maksimal 10 tahun lah. Gini Kalau loh dari kau nih. enggak maksudnya insya Allah panjang lah biar cepat bekerja biar ada kesempatan lama bertobat. Aku takut dia rasa sehat ya kan malam ini. Enggak, ya kan? enggak, Pagi enggak, tahu-tahu disuruh. Enggak. Maksud aku lebih baik kita merasa mati cepat loh daripada merasa mati lama loh. Kalau kita merasa Jangan. mati cepat, kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Jadi Jangan nanti saya jadi korban perasaan kau nih. jangan gitu, Ahmad. Itu lain. Intinya Bang Edi, Bang Edi itu harus bersyukur setiap paginya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Masih diizinkan bertemu komal-komal seperti ini, masih diizinkan masuk-masuk, masih diizinkan bertanya, mendapatkan wawasan. Carilah pertanyaan yang betul-betul penting untuk dijawab. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang walaupun Bang Edi tahu atau tidak tahu nggak ada manfaatnya buat keyakinan itu gitu loh. Contoh kayak kenapa Nabi Muhammad bisa dikatakan Nabi? Kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci? Kenapa Tuhannya Uni bisa dikatakan Tuhan? Kenapa Uni tidak menjadi Kristen? Kenapa Iqbal tetap menjadi Islam? Itu alasan-alasan seperti itu nanti Bang Edi bisa pertimbangkan. Apakah masuk secara rasio atau masuk secara akal, masuk secara hati nurani? Itu yang akan menjadi asbab Bang Edi nanti tahu bahwa kami ini mengatakan agama Islam itu benar bukan karena kami Islam, tapi karena kami mampu membuktikan kebenaran Islam itu sendiri. Begitu Bang Edi. Jadi buat apa bertanya azab kubur, berapa jumlah total bidadari nanti di samping kalau aku duduk di surga? Karena itu tak penting untuk diketahui dulu saat ini. Yang paling penting itu bagaimana cara membedakan nabi asli dan nabi palsu. Bagaimana cara membuktikan bahwa kitab ini suci. Bagaimana tutorial untuk bertemu dengan Tuhan menurut Yesus dan menurut Nabi Muhammad. Apakah ada sama atau apakah ada perbedaan? Apakah betul kitab Bang Edi ini suci? Apa jangan-jangan ini adalah kitab yang menyesatkan? Itu lebih penting buat Bang Edi ketahui. Bang Edi setiap kali masuk komal bertanya, asal bertanya aja, dan belum tentu juga jawaban itu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa gitu loh, mengantarkan kepada kebenaran. Makanya lebih baik bertanya sesuatu yang memang butuh untuk dijawab agar Abang Edi tahu membedakan mana benar mana salah. Seperti itu abangku. Oh iya kau nih betul ya. Jadi Pertanyaan yang menambah keimanan lah, menambah keimanan Bang Edi. iya. Yang ini ya Kak Robe ini siapa nama yang bawa ini? Ya kita sapa dulu Roberto. Bang Edi istirahat dulu, cari pertanyaan yang betul-betul bagus untuk Oke, siap. ilmu pengetahuan Bang Edi. Apa kabar Kak Umi? Sehat Bang Roberto, berkat Tuhan yang disembah Yesus, alhamdulillah. Doakan kami sekarang sudah ada di Kalimantan Selatan di Sungai Barito. Mungkinan- Sehat-sehat abangku. Kemungkinan kami tanggal 7 mungkin kami sudah mualaf satu keluarga. Insya Allah. Akan Amin. Jadi rupanya mau mualaf. iya, Berapa orang rencana yang mau mualaf? di keluarga saja, yang anak sama istri saja. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mualaf? Karena orang tua angkat saya yang orang Tionghoa itu sudah memantapkan iman saya gitu.
karena benar-benar dari kitab dia itu bahwa Yesus itu bukanlah Yesus, namanya itu hanya untuk orang-orang Kristen. Itu sebenarnya itu adalah Nabi Isa. Itu saya baca Sirah Nabawiyah, ternyata itu benar-benar sangat menyentuh hatiku. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apakah kepindahan ke mana, ke Sungai Barito itu memang untuk sengaja mualaf? Iya, nanti kami juga akan direncanakan, nanti kami pindah di situ selamanya, mungkin sama orang tua angkat. Ada rumah nanti beli. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, ada progres bagus saya lihat akhir-akhir ini. Saya melihat ada sebuah fenomena yang cukup bagus, yaitu adanya para mu'alaf ini punya inisiatif untuk syahadatnya bukan di TikTok, teman-teman. Iya, kami Saya di tuh masjid. ya, ini teman-teman ya, saya itu justru sangat support para mu'alaf yang ingin mu'alaf itu mereka di wilayah tempat mereka tinggal, yaitu di masjid untuk mu'alaf. Kenapa? Bisa jadi ini membuktikan bahwa mereka itu bukan untuk eksistensi atau untuk koin di TikTok. Jadi ketika mereka sudah mu'alaf di luar sana dengan nanti ada sertifikat, nanti teman-teman misalkannya atau Bang Roberto misalkannya, misal ya, ingin lewat APII nanti mendapatkan apa itu namanya, sertifikatnya, itu juga bisa nanti menghubungi Bang Ardiansa nanti. Oh, iya, tapi di sini kami sudah diurus sama. Sudah diurus. Iya. Insya Allah. Ya, Rencananya nanti. luar biasa Bang Roberto. Itu Semoga yang bikin saya mantap itu, dia bilang begini ya, kamu cinta Yesus kah? Iya. Kamu kalah sama saya, kata dia bilang. Saya lebih cinta lagi sama Yesus. Iya kah? Ya, dibacakannya Yesus tidak makan babi. Yesus itu sujud di tanah. Artinya orang Islam itu kan kalau sembahyang itu kepalanya itu di ibaratnya itu sujud. Iya, dan juga itu dia bilang dia tidak makan babi. Orang Muslim diharamkan makan babi. Dan juga itu apa namanya tuh, lupa lagi saya itu. Apa itu lagi Uni? Ada lagi itu. ya, banyak prosesi bersunat, Yesus bersunat, orang Islam bersunat. Dia menyembah cuman pada satu Tuhan, Tuhannya tidak berbentuk, tidak ada yang pernah mendengarkan suara Tuhannya, dan dia mengatakan bahwa Tuhannya berada di tempat yang tidak terjangkau dan tidak bisa dilihat. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu seesensi dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oh ya, mohon Bang Roberto nanti kalau mau mualaf jangan bilang-bilang edis ya. Tolong ya, kasihan kita ya. Ya kasihan kita, udah capek-capek dia live, yang nonton banyak tapi nggak ada yang murtad. Tolong jangan kasih tahu dia ya. Kasihan kita. Orang-orang yang bodoh itu. Dia Iya, menghancurkan. sudahlah. Iya. Pokoknya jangan kasih tahu Edis. Teman-teman di bawah tolong jangan kasih tahu Edis ya. Kasihan kita ya. Capek-capek orang Kristen itu loh ya. Mereka udah capek kasih gift, kasih kolekte, nggak ada yang murtad ya. Tolong ya, jangan dikasih tahu ya. Ini mau tanya saja ini. Iya Kan Bang. masih ada seminggu lagi kan kita ke masjid itu kan mualaf kan. Cuman anak saya ini udah menangis dia itu mengikuti keluarga angkatnya itu kan, yang perempuan itu minta belikan itu apa namanya itu Mukena. wah iya, untuk sembahyang. Udah saya Belikan aja. Sebenarnya pada dasarnya gini Bang. Saran saya nih, boleh saran nggak? Bersahadat aja dulu dengan saksi beberapa orang, karena syahadat itu kalau perlu dipercepat, dan nanti prosesi untuk legalitasnya untuk dapat sertifikat baru nanti minggu depan. Jangan ditunda sampai minggu depan terus nggak ucapin syahadat, karena pada dasarnya ketika sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, mengingkari Yesus sebagai Tuhan itu udah Islam. Tapi untuk lebih afdolnya ucapkan dengan lisan dengan beberapa orang saksi, karena kita tidak tahu dalam seminggu ini apa yang terjadi. Apalagi ini kabar-kabarnya mau tsunami nih Bang. Kan takut kita kan, kita nggak tahu nanti ini perang dunia ketiga nih lagi nih Bang, bentar lagi nih, tahu-tahu 2 hari yang akan datang tiba-tiba datang aja Rusia nanti tur katanya kan, hancur kita kan. Jadi ya syahadat aja dulu gitu. Ada saksi beberapa orang di dekat-dekat rumah gitu. Langsung kasih tahu sama orang tua Ya, langsung syahadat aja, lafazkan kalam syahadat itu untuk dengan saksi beberapa orang supaya langsung terkoneksi dengan
dengan Islam gitu, dan nanti pas hari Minggu itu nanti seminggu lagi tuh untuk apa aja itu formalitas aja gitu untuk dapat sertifikat gitu. Saya takut nanti abang keselek biji durian malam ini nanti nggak ketemu besok pagi, dan kesian banget gitu kan, udah mau Islam tapi nggak ngucapin. Tidak. Kan saya takutnya gitu. Atau jangan-jangan abang malam ini mau beli rokok kemana gitu, ketemu kuyang, diangkut kuyang. Tidak. Saya tidak pandai. Kan di Bro. Kalimantan. Tidak. Oh ya. Dilarang. Ya intinya pokoknya kematian itu bisa menimpa siapa aja. Ya kan? Ya kan kita kan tahu pas dia lagi jalan di Kalimantan Sungai Barito tiba-tiba ada kuyang, diangkut sama kuyang kan, jadi Apa itu kasihan kuyang, gitu. Umi? Kuyang itu bang kendaraan di Kalimantan kayaknya. Oh, Itu seperti itu abangku. Insya Allah langsung aja bersahadat bersama anak-anak dan keluarga yang mau bersahadat dengan saksi beberapa orang. Kemudian baru nanti lakukan di formalitas di masjid yang dimaksud, biar nggak ditunda-tunda. Ada beberapa hal yang nggak boleh ditunda bang. Pertama, menikah ketika sudah ada jodohnya. Kasihan deh lu jangan jomblo ya, bukan karena nggak ada jodoh ya. iya. Dan yang kedua, sholat apabila telah datang waktunya. Yang ketiga, jenazah ketika sudah tiba. Dan kalau bisa itu tadi bang, udah punya niat syahadat, jangan ditunda-tunda bang. Kita Iya, nggak tahu sudah bang, ada niat. abang Sudah jalan ada depan, ya takutnya bang lewat pohon kelapa tiba-tiba jatuh kelapanya, abang mati di situ kan kasihan. Iya. Mm. Takut juga saya. Iya bang, jangan bang kepleset. Kita kan nggak tahu bang, pas kepleset ingus ya kan, pas lagi buang ingus kepleset sendiri kan, jatuh kan bisa gitu. Mati ini kan caranya macam-macam bang. Iya, memang itu Iya. katanya kakak ini. Nanti kita Betul. kalau bisa itu bilang, saya mau ngomong sama itu dulu sama. Mantap. Iya. Iya. mau Orang itu banyak yang katanya. mati bang. Bahkan ada yang diam-diam mati karena sering lihat wajah saya gitu bang. Kata dia, kalau mama juga mau langsung nanti kita bilang Iya, besok kalau insyaallah. katanya mama ya. Segerakan. Insyaallah Iya, iya. segerakan. Kami Amin. mau kasih tahu kepada saudara kami, jangan membenci kami karena kami pindah agama ini bukan karena Hak benci dan kepada hak Anda bang. Di Indonesia ini kalau ada apa-apa tinggal lapor bang. Kalau ada yang keluarga- memaksa Anda, lapor aja. keluargaku di Komal ini ada, ya sadarlah kalian. Yang kita sembah itu adalah manusia. Ya, terima Ada kasih, saudaranya Umi. kira-kira nonton di Terima sini kasih bang? semuanya. Kira-kira ada saudaranya nonton di sini kira-kira? Sepertinya ada lah. Soalnya dia ada DM, kenapa kamu di sini? Oh ya, buat saudara-saudara Bang Roberto ya, tidak perlu marah dan gelisah. Injili aja lagi kalaupun mampu. Yang pertama, yang kedua, justru Bang Roberto itu ketika menjadi Islam dia tidak meninggalkan Yesus, dia justru memuliakan Yesus. Karena di Islam Nabi Yeshua itu justru orang yang wajihan fi dunya wal akhirah. Ya, dan orang yang dimuliakan, dan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak mati terkutuk di tiang salib sebagaimana yang Paulus katakan. Ya, jadi justru beliau ini memuliakan Yesus. Jadi kalau seandainya saudara-saudaranya Bang Roberto marah tersakiti, ya tap-tap layar aja gitu ya, tap-tap layar aja gitu Bang Roberto. Suruh. Rencana sih mau ganti nama itu. Kata Siapa namanya? Udah dicari? Udah ada yang kasih? Udah ada ayah angkat kasih namanya Muhammad Apa Al-Fatih. Mantap, Muhammad Al-Fatih, bagus. Saya tidak tahu artinya, dia yang tahu. Kata dia bagus. Itu nama salah satu pahlawan di Islam itu. Apa pelawan maksudnya? Pahlawan, salah satu orang yang dalam sejarah Islam Menaklukkan itu Konstantinopel. menaklukkan ya. Oh. Beliau adalah salah satu orang yang luar adakah biasa. itu? Apakah kisahnya itu adakah? Orang hebat, orang cerdas itu, orang jenius. Ya, Nanti saya lihat di YouTube lah kalau ya ada. silakan di Kalau di cross check. sini dia punya sinyal itu udah bagus sekali. Insyaallah, Masya Saya Allah. pun juga baru beli HP juga itu. Ya. Semoga Siap. aja lah lancar di sini Uni. Mohon doanya kawan-kawan. Amin ya Allah, abangku bersama keluarga. Amin. Amin. Amin ya Allah, amin. Semoga dilancarkan abangku. Dipercepat aja sahadatnya yang ditunda-tunda bang ya. Mohon maaf jika saya tidak bisa buka kamera karena mereka ya tahulah Uni sudah paham dengan saya. Siap. Ya, semoga dengan kemualafan Bang Roberto itu juga menjadi asbab dosa saya diampuni sama Allah. Walaupun saya selama ini kadang bercanda, kadang serius, kadang begadang, kadang tidurnya cepet. Dengan akhirnya Bang Roberto sadar betapa Islam itu adalah kebenaran. Semoga itu juga menjadi asbab dosa-dosa saya diampuni Allah. Iya, iya. Seperti itu abangku. Amin.